Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Cahyarani dengan NIM 2012-30107. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini, saya akan membahas mengenai materi terkait fikih munaqahat dan juga mawaris, tentang talak, iddah, dan juga rujuk. Materi tersebut akan saya jelaskan dalam 3 bagian, yakni yang pertama tentang pengertian, lalu apa itu dasar hukumnya, serta tujuan dan hikmah dari talak, iddah, dan rujuk itu sendiri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita kali ini. Simak videonya baik-baik ya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari talak, yakni talak itu secara bahasa berarti melepaskan atau membebaskan. Dan secara istilah, talak itu merupakan ucapan dari suami yang bermaksud untuk membatalkan atau mengakhiri ikatan pernikahan dengan istrinya. Talak ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama itu adalah talak raj'i, yakni talak yang masih bisa dirujuk oleh suami selama masa iddah tanpa akad baru. Lalu yang kedua ada talak bain, yakni talak yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali dengan akad baru. Talak ini memutuskan hubungan pernikahan secara permanen. Jadi kalau misalkan talak itu sudah terjadi selama 3 kali, maksudnya ada talak 1, talak 2, talak 3, maka itu termasuk ke dalam talak bain. Lalu yang kedua ada pengertian dari iddah. Iddah ini merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Tujuannya untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, supaya jika wanita ini hamil, orang-orang di sekitarnya itu tidak bingung siapa ayah dari anak yang sedang dikandungnya. Juga sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan yang telah terjalin. Nah, setelah pengertian talak dan juga iddah, kita masuk pada pengertian dari rujuk. Rujuk itu merupakan pemulihan hubungan pernikahan antara suami dan juga istri setelah perceraian. Jadi, selama masih dalam masa iddah tentunya. Dan dalam Islam, rujuk itu merupakan sarana introspeksi dan memperbaiki kesalahan. Upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pastinya. Kita masuk pada pembahasan mengenai dasar hukum dari talak, iddah, dan juga rujuk. Dasar hukum yang pertama mengenai talak, yakni terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi, talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik-baik. Kandungan dari surah ini yakni talak hanya boleh dilakukan maksimal 2 kali jika masih ingin merujuk. Setelah 2 kali talak, pasangan harus memutuskan antara rujuk secara baik-baik atau bercerai secara baik-baik tanpa menyakiti. Islam tidak menganjurkan perceraian, tetapi membolehkan jika jalan damai sudah tidak memungkinkan. Memberi dasar hukum bahwa talak bisa berubah status hukumnya, yakni menjadi mubah, makruh, sunnah, wajib, dan juga haram, tergantung konteks rumah tangga itu sendiri. Lalu kita lanjut pada dasar hukum dari iddah, yakni Surah Al-Baqarah ayat 234 dan Surah Al-Ahzab ayat 49. Surah Al-Baqarah ayat 234 berbunyi yang artinya, orang-orang yang wafat suaminya hendaklah para istri menunggu iddah selama 4 bulan 10 hari. Kandungannya yakni menetapkan masa iddah bagi istri yang ditinggal wafat oleh suami 4 bulan 10 hari. Tujuannya menjaga kehormatan, memastikan tidak adanya kehamilan, dan memberikan waktu untuk berkabung bagi istri tersebut. Lalu Quran Surah Al-Ahzab ayat 49 yakni berbunyi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita mukminah lalu menceraikannya sebelum kalian menyentuhnya, maka tidak ada iddah atas mereka yang kamu wajibkan.
Kandungan dari surah ini yakni jika istri diceraikan sebelum hubungan suami istri, maka tidak ada kewajiban iddah, menunjukkan fleksibilitas hukum iddah sesuai situasi. Mazhab Syafi'iyah mendetailkan iddah berdasarkan hamil sampai melahirkan, tidak haid karena tua atau muda selama 3 bulan, haid biasa 3 kali suci dari haid. Lalu dasar hukum dari rujuk, yakni terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 hingga 229, yang berbunyi artinya, dan para istri yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu selama 3 kali suci, dan suami mereka lebih berhak untuk merujukinya dalam masa itu. Kandungannya berisi tentang suami berhak merujuk istri selama masa iddah bila talaknya belum mencapai talak 3. Rujuk harus dilakukan dengan niat memperbaiki, bukan menzolimi. Rujuk hanya sah jika rujuk hanya sah jika masih dalam masa iddah. Lalu menurut ijma ulama, rujuk boleh dan sah selama dalam masa iddah tanpa perlu akad baru. Kita sudah berada di ujung pembahasan mengenai talak, iddah, dan rujuk ini. Lalu kita langsung saja masuk pada pembahasan mengenai tujuan dan juga hikmah dari talak, iddah, dan juga rujuk. Talak itu sendiri memiliki tujuan, yakni menjadi solusi terakhir ketika konflik rumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan lagi dengan cara damai. Talak ini memberikan jalan keluar dari kezoliman seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan yang penuh penderitaan. Hikmah dari talak itu sendiri yakni menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, yakni pihak suami dan juga pihak istri. Dan talak ini mencegah hubungan suami istri yang dipaksakan dan bisa menimbulkan dosa atau keburukan yang jauh lebih besar. Lalu, tujuan dari hikmah dari iddah. Tujuannya tentu memberi waktu bagi wanita untuk menyucikan diri, menenangkan jiwa setelah perpisahan, gitu. Dan untuk memastikan juga tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya supaya nasab anaknya itu jelas, gitu. Lalu hikmahnya apa? Hikmahnya tentu saja iddah ini memberikan memberikan rasa penghormatan terhadap ikatan pernikahan sebelumnya dan menjadi bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap status wanita, bahwa wanita itu bukan sebagai beban. Lalu yang ketiga, tujuan dan hikmah dari rujuk. Yang pertama, tentu tujuannya memberikan kesempatan kepada suami istri untuk introspeksi dan memperbaiki kesalahan masing-masing, membuka peluang untuk membangun kembali keluarga yang sempat retak. Hikmahnya apa? Hikmahnya menunjukkan bahwa Islam tidak mendorong perceraian sebagai pilihan pertama, tetapi tetap membuka ruang untuk rekonsiliasi. Karena manusia itu adalah tempatnya salah, jadi Islam selalu memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Lalu menjaga keutuhan rumah tangga, terutama jika sudah memiliki anak, agar dampak perceraian tidak terlalu berat, karena anak itu adalah orang yang paling berdampak jika terjadi perceraian antara suami dan juga istri. Banyak sekali di luar sana kita mendengar cerita teman-teman kita yang mencari pelampiasan di luar sana dan berakhir tersesat di jalan yang salah akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Karena mereka tidak mempunyai tempat untuk mengadu, akhirnya mereka mencari sesuatu yang bisa membuat rasa sedih mereka, rasa kesal mereka, rasa marah mereka itu terlampiaskan. Mungkin untuk orang tua di luar sana, jika terjadi suatu permasalahan, mohon untuk pikirkan secara baik-baik, karena yang paling berdampak di sini adalah anak kalian. Kesimpulan dari materi ini adalah talak, iddah, dan rujuk adalah proses-proses
penting dalam Islam untuk memelihara keutuhan keluarga dan menghormati hak-hak wanita dengan memahami prinsip-prinsip yang mendasari proses ini. Kita dapat memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan cara yang adil dan setara dan menghormati hak-hak semua pihak yang terkait. Demikian video ini saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Mentari terbenam di ufuk barat, burung pun pulang ke sarangnya. Terima kasih atas waktunya yang hangat. Semoga video ini bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.